Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 2177 sampai bab 2180. Ada banyak siswa yang datang ke kelas hari ini. Setelah Ye bergegas ke ruang kelas, dia menemukan sudut dan duduk. Setelah beberapa saat, ada semakin banyak orang di dalam kelas. Karena kelas hari ini adalah kelas umum, ada mahasiswa dari 3 perguruan tinggi yang hadir bersama-sama, jadi akan banyak orang. Ye Chong duduk di belakang dan memperhatikan para siswa masuk. Tidak lama kemudian, Chen Yaoyao, Chen Kai dan yang lainnya masuk. Meskipun ruang kelasnya besar, semua orang bisa duduk bersama. Namun, siswa dari setiap kelas tetap berkumpul, dan seiring berjalannya waktu, mereka memiliki area tak tertulisnya masing-masing. Chen Yaoyao berjalan ke area kelasnya dan tiba-tiba menemukan Ye Chong duduk di baris terakhir. Saat dia melihat Ye Chong, dia cukup terkejut. Kenapa kamu ada di sini?" Chen Yaoyao bertanya dengan heran. Chen Kai juga terlihat bingung. Ye Chong mengangkat bahu dan masih berkata dengan dingin kepada Chen Yaoyao, "Sudah lama ku bilang bahwa aku datang ke Changteng untuk belajar." Chen Yaoyao hanya menganggap Ye Chong sebagai pembohong sebelumnya. Tanpa diduga, kali ini Ye Chong berkata ternyata menjadi kebenaran. Ye Chong benar-benar datang ke sekolah di Changteng. Apalagi dia sebenarnya satu kelas dengan dirinya. Namun melihat sikap dingin Ye Chong, Chen Yaoyao hanya mendengus, lalu berbalik dan duduk di barisan di depan Ye Chong. Saat ini, Chen Yaoyao merasa benci dengan sikap Ye Chong. Chen Kai, sebaliknya, mengikuti Chen Yaoyao seperti pengikut kecil. Namun, Chen Kai tidak berani mempertanyakan Ye Chong seperti yang dilakukan Chen Yaoyao. Bagaimanapun, adegan Ye Chong memukuli Xiao Hei masih terlintas di benak Chen Kai. Memikirkan hal ini, Chen Kai melihat sekeliling, sepertinya mencari bantuan. Chen Yaoyao adalah kecantikan kelas di kelasnya. Begitu dia muncul, banyak orang menoleh untuk melihat ke arah Chen Yaoyao. Dan semua orang menemukan bahwa Chen Yaoyao benar-benar berbicara dengan teman sekelas barunya segera setelah dia muncul, dan mereka menjadi penasaran tentang identitas teman sekelas baru ini. Beberapa orang yang dekat dengan Ye Chong jelas terkejut melihat sikap Ye Chong terhadap Chen Yaoyao. Inilah keindahan kelas mereka. Jika saya bisa mengatakan sepatah kata pun kepada mereka, mereka akan sangat senang hingga hampir terbang. Bagaimana dia bisa memperlakukan kecantikan kelas dengan sikap dingin seperti itu? Orang baru ini sungguh aneh. Tak lama kemudian, Mei Jia dan Ziqiao juga datang. Jari-jari Ziqiao masih dibalut perban, tapi sepertinya tidak terjadi apa-apa pada Ziqiao, dan dia memiliki wajah ceria. Kedua orang ini juga duduk di sebelah Chen Yaoyao. Mei Jia mengedipkan mata pada Ye Chong dan berkata dengan terkejut, "Saudara Ye Chong, mengapa kamu ada di sini?" Mei Jia menanyakan pertanyaan yang sama seperti Chen Yaoyao. Ye Chong menjawab, "Oh, saya datang ke sini untuk pergi ke sekolah." "Benarkah? Kebetulan sekali, kita berada di kelas yang sama, nasib yang luar biasa." Mei Jia berkata, "Ngomong-ngomong, Saudara Ye Chong, ada kelas di siang hari. Waktunya, kamu baru di sini. Izinkan aku menunjukkan kebaikanku sebagai tuan tanah. Bagaimana kalau mentraktirmu makan malam?" Mei Jia sama sekali mengabaikan perubahan ekspresi Ziqiao di sebelahnya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku akan punya waktu di lain hari." Mei Jia mengangguk, "Oke, kalau begitu sudah beres." Faktanya, dari segi penampilan, Mei Jia juga berada di level kecantikan kelas. Namun, di mata semua orang, Mei Jia masih sedikit lebih buruk dari Chen Yaoyao. Jika Chen Yaoyao bisa menduduki peringkat kedua,
maka Mei Jia hanya bisa menduduki peringkat ketiga. Semua orang terkejut melihat Ye Chong jauh lebih antusias terhadap Mei Jia daripada Chen Yaoyao. Dan mereka tidak menyangka wanita cantik kedua dan ketiga di kelas akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Ye Chong. Apalagi melihat sikap Mei Jia yang terlihat seperti nimfomaniak, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan pendatang baru ini. Banyak orang yang menyukai gosip sangat penasaran. Mereka memandang Ye Chong sebagai orang biasa, seperti orang biasa. Perhatikan baik-baik, ini tidak sebagus Ziqiao. Saya tidak tahu apa yang membuat Mei Jia tertarik. Faktanya, mereka tidak mengetahui bahwa penampilan seseorang mungkin menentukan beberapa hal, tetapi itu bukanlah yang terpenting. Mei Jia bersikap seperti ini terhadap Ye Chong karena dia telah melihat kekuatan Ye Chong. Perbedaan sikap Ye Chong terhadap Mei Jia dan Chen Yaoyao membuat Chen Yaoyao sangat tidak senang. Chen Yaoyao sengaja menepuk meja dan mendengus. Ziqiao juga tidak senang. Yikuyu dia sudah lama mengejar Mei Jia, tapi Mei Jia bahkan tidak pernah mengatakan bahwa dia berinisiatif mengundangnya makan malam. Satu-satunya saat Mei Jia mengambil inisiatif adalah saat dia melukai Mei Jia kemarin. Mei Jia tergerak dan berinisiatif menemani Ziqiao ke rumah sakit. Ziqiao dan Chen Kai saling memandang, ekspresi mereka sedikit rumit. Ye Chong mengabaikan ini dan terus mengamati para siswa di kelas. Semakin banyak orang di dalam kelas, ada yang jarang mengantuk, ada pula yang membawa sarapan, bapau, susu kedelai, dan lain-lain. Ada juga siswi muda dan cantik berdandan, membawa tas sekolah, mengobrol berkelompok. Ada ratusan kursi di seluruh kelas, dan saat ini hampir penuh. Ye Chong sedang sibuk mengamati ketika seorang anak laki-laki tiba-tiba datang dari samping. Anak laki-laki ini berkulit putih, 2 gigi kelinci, dan bermata kecil, terlihat cukup bahagia. Rambutnya dibelah tengah, dan ketika dia tersenyum, dia terlihat sangat vulgar. "Hei, sobat, apakah kamu baru di sini?" tanya anak laki-laki itu. Ye Chong mengangguk. "Hei, halo, namaku Li Baichao." "Hehe, sobat, kamu sangat baik. Kamu bertemu dengan 2 wanita cantik kelas kami segera setelah kamu datang ke sini. Mereka adalah wanita cantik kedua dan ketiga di kelas kami, terutama. Sikapmu terhadap Chen Banhua membuat kekagumanku padamu, saudaraku, tak ada habisnya seperti sungai yang bergelombang." Li Baichao berbisik kepada Ye Chong. Ye Chong tersenyum. Tapi dia tiba-tiba merasa sedikit aneh dan bertanya, "Maksudmu, Chen Yaoyao adalah kecantikan kelas, tapi dia masih peringkat kedua?" Ye Chong sedikit aneh, kecantikan kelas tidak boleh berada di kelas yang sama yang paling cantik, bagaimana peringkat kedua? Bahkan Ye Chong, yang tidak suka bergosip, ingin bertanya tentang hal ini. Li Baichao terkekeh, "Kamu tidak tahu ini, kan? Orang tercantik kedua di kelas kita adalah kecantikan kelas, orang yang satu tingkat lebih tinggi dari kecantikan kelas adalah kecantikan sekolah. Ya, kecantikan sekolah juga di kelas kita, kecantikan sekolah." Ye Chong sangat tertarik. Li Baichao menunjukkan senyum cabul lagi. "Hei, saudaraku, bahkan jika kamu tahu kecantikan kelas kami, kamu pasti tidak bisa mengetahui kecantikan sekolah, tapi saudaraku, kamu sudah sangat kuat." Li Baichao tampak seperti dia tahu kecantikan sekolah sangat baik. Ye Chong merasa geli dan menganggap Li Baichao cukup menarik. Dia tidak melanjutkan pembicaraan tentang topik ini, tetapi melihat ke kursi yang penuh sesak di sekitarnya. Ye Chong memuji, "Saya tidak menyangka suasana belajar siswa di sini begitu baik. Bahkan kelas umum seperti ini penuh dengan kursi. Dan mereka semua datang ke kelas." Li Baichao menunjukkan ekspresi "kamu." Juga muda, dia memandang Ye Chong dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak tahu ini, kan? Orang-orang ini ada di sini untuk melihat keindahan sekolah. Apakah kamu pikir mereka ada di sini untuk kelas?" Kemudian Li Baichao menunjuk beberapa kursi kosong di baris pertama kelas. Dia berkata, "Lihat,
Itu adalah pusat dari seluruh kelas. Setelah pengingat Li Baichao, Ye Chong juga memperhatikan bahwa tampaknya kursi lainnya sekarang penuh dengan orang. Hanya beberapa tempat saja yang masih kosong. Begini, Li Baichao melanjutkan, masih ada beberapa kursi kosong di baris pertama, yang disediakan untuk kecantikan sekolah kita. Hehe, semua orang sengaja meninggalkan kursi itu untuknya. Hanya agar bisa duduk kapan saja selama seluruh kelas, Anda dapat melihat keindahan sekolah. Ye Chong geli, berpikir bahwa siswa ini sangat menarik. Namun, Ye Chong masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu mengapa ada begitu banyak kursi kosong di baris pertama? Mengapa tidak ada orang yang duduk di kursi lain? Bukankah kursi di sekitar gadis cantik sekolah menjadi sangat populer? Li Baichao tampak seperti aku. Lagi tampaknya mengerti, dia tersenyum dan berkata, masuk akal. Tetapi beberapa kursi di sekitar keindahan sekolah adalah milik saudara Tian, dan tidak ada orang lain yang berani duduk di sana. Ye Chong sudah menjadi yang kedua. Ini. Dia pertama kali saya mendengar nama saudara Tian. Terakhir kali saya mendengar nama ini dari Chen Kai dan Ziqiao. Siapa saudara Tian? Ye Chong bertanya. Li Baichao berkata, biar ku beritahu, saudara Tian adalah bos dari Changteng kita. Tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Dia sangat kuat, bahkan Luo Wei, Ziqiao, dan Chen Kai dari klub Sanda hanyalah adik dari saudara Tian. Saudara, selain itu, saudara Tian adalah anak sekolah di sekolah kami. Jika ruangan tidak terlalu berisik, suara Li Baichao mungkin akan sampai ke telinga Ziqiao dan Chen Kai di barisan depan. Jika saudara Tian melihat seseorang yang berani duduk di barisan depan dan mendekati kecantikan sekolah, mengganggu saudara Tian dan Dewi kecantikan sekolah kita, maka dia mencari kematian. Ye Chong mengangkat bahu. Untuk anak seperti itu aku benar-benar tidak begitu tertarik dengan triknya. Kemudian, ruang kelas yang bising tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Semua orang berhenti berbicara dan melihat ke pintu. Saya melihat seorang gadis masuk dari pintu. Gadis ini mengenakan kemeja putih dengan renda di bagian manset, celana jeans biru di kakinya, dan sepasang sepatu kets putih. Meski gaunnya tidak terlalu glamor, namun tetap terlihat penuh vitalitas awet muda. Wajah cantik dan halus gadis itu hanya memakai riasan tipis, namun dia tetap terlihat cantik dan murni. Li Baichao menyentuh Ye Chong, saudaraku, lihat, ini kecantikan sekolah kita, cantik? Ya, saudaraku, apakah kamu bodoh? Ye Chong mengabaikan. Chen Baichao, faktanya, ketika Ye Chong melihat ini ketika aku masih cantik di sekolah, saya benar-benar terkejut saat itu juga. Karena Ye Chong juga mengetahui keindahan sekolah, itu tidak lain adalah Chen Feifei. Saat itu, Ye Chong telah membantu saluran kedua dan menjalankan misi untuk melindungi putri seorang ilmuwan. Putri ilmuwan tersebut adalah Chen Feifei. Saat itu, Ye Chong berpura-pura menjadi guru sekolah menengah. Chen Feifei juga memiliki perasaan khusus terhadap Ye Chong. Tak disangka, Chen Feifei kini telah lulus dan kuliah di Ivy League National University. Terlebih lagi, dia sangat cantik. Ye Chong berkata dengan emosi bahwa dia benar-benar seorang wanita. Jelas sekali bahwa Chen Feifei tidak menyukai posisi pertama yang diberikan kepadanya oleh teman-teman sekelasnya. Seperti biasa, dia mengamati seluruh kelas, berharap menemukan kursi kosong di tempat lain. Awalnya, dia mengira kali ini dia akan kecewa seperti sebelumnya. Tapi tiba-tiba, napasnya terhenti dan dia melihat Ye Chong. Chen Feifei tidak bisa mempercayai matanya, menggosok matanya, dan melihat lebih dekat, dan ternyata itu adalah Ye Chong. Ketika dipastikan bahwa itu adalah Ye Chong, wajah kecil Chen Feifei menunjukkan kegembiraan yang langka. Banyak anak laki-laki yang belum pernah melihat kecantikan sekolah yang dingin, dan mereka sangat terkejut saat melihat ekspresi seperti itu. Sebenarnya, bukan karena Chen Feifei begitu dingin,
hanya saja dia sengaja berpura-pura seperti ini. Karena itu, dapat mengurangi banyak gangguan. Dia benar-benar tak kenal lelah dalam mengejar teman-teman sekelasnya. Ye Chong dan Chen Feifei terhubung dalam garis lurus. Banyak anak laki-laki yang duduk di garis lurus ini memiliki ilusi bahwa Chen Feifei sedang menatapnya. Jantung anak laki-laki ini berdebar kencang, dan mereka berpikir, sudah berakhir, si cantik sekolah pasti jatuh cinta padaku. Kalau tidak, kenapa kamu tersenyum padaku dengan ekspresi seperti itu? Oh, apa bolehkah aku melakukannya? Bagaimana jika aku setuju dengan kecantikan sekolah? Jika ya, aku khawatir saudara Tian akan menjagamu. Oh, tidak peduli berapapun harganya. Asyik menjadi hantu di bawah bunga peoni. Dan kemudian, ketika mereka melihat gadis cantik sekolah berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, napas mereka terhenti. Sepertinya kebahagiaanku akan segera datang. Namun, saat Chen Feifei melewati anak-anak ini satu demi satu, kegembiraan yang baru saja dirasakan anak-anak ini langsung hancur. Sampai Chen Feifei berjalan ke baris terakhir dan sampai ke sisi Ye Chong. Li Bai Chao, yang duduk di sebelah Ye Chong, tampak kaget dan matanya membelalak. Mungkinkah itu aku? Li Bai Chao tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah si cantik sekolah ada di sini untuk menemukannya? Saat Ye Chong melihat penampilan Li Bai Chao, dia merasa lebih terkejut. Dia tidak menyangka mata kecil itu bisa begitu lebar. Mata Li Bai Chao hampir mencapai batas tatapan manusia. Ye Chong bahkan curiga jika dia lebih tua, kelopak matanya akan pecah. Belakangan, Chen Feifei benar-benar berbicara dengan Li Bai Chao. Dia berkata, teman sekelas, bisakah kita berpindah tempat? Ini temanku. Li Bai Chao bahkan tidak bereaksi, dia hanya mendengar bahwa Chen Feifei ingin duduk. Karena Dewi Kecantikan kampus punya permintaan, bagaimana mungkin Li Bai Chao tidak melakukannya? Dia berdiri sambil ngiler. Kemudian, Li Bai Chao menyesalinya. Apakah kelakuanku akan memicu balas dendam dari saudara Tian? Chen Feifei mengabaikan Li Bai Chao. Dia memandang Ye Chong dan tersenyum cerah dan berkata, ya, Guru Ye, mengapa kamu ada di sini? Ye Chong juga terkejut melihat Chen Feifei di sini. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Ye Chong sebelumnya. Namun jika dihitung-hitung, Chen Feifei memang harus lulus SMA dan melanjutkan kuliah. Tanpa diduga, Chen Feifei diterima di sini. Feifei, kamu benar-benar memanjat pohon anggur yang panjang. Itu sangat bagus, Ye Chong memuji. Li Bai Chao saat ini menyadari bahwa Chen Feifei ada di sini untuk mencari Ye Chong. Anak baru ini sebenarnya mengenal primadona sekolah. Pantas saja dia mentraktir primadona kelas tadi. Ternyata sang primadona sekolah pun datang menemui anak ini. Memikirkan hal ini, Li Bai Chao membuat ekspresi, wah, kamu luar biasa, terhadap Ye Chong, dan kemudian bergegas pergi. Meski Li Bai Chao menyerahkan kursinya kepada Chen Feifei, ia tidak berani duduk di baris pertama, ia langsung berlari ke samping, berdesakan dengan teman sekamarnya, dan duduk di kursi yang sama. Saat ini, banyak orang di kelas sedang melihat Chen Feifei dan Ye Chong seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Wajah Chen Feifei sedikit kemerahan, dan dia tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, Guru Ye, apa yang kamu lakukan di sini? Mendengar Chen Feifei memanggil Ye Chong seperti ini, Li Bai Chao tiba-tiba mendapat ide yang sangat tidak senonoh. Mungkinkah guru ini adalah guru yang sama dengan Tuan Chen, seorang fotografer terkenal di kotanya di Hong Kong? Maka bukankah Chen Feifei, Li Bai akan melampaui keinginannya untuk menjadi lebih cabul? Ye Chong berkata kepada Chen Feifei, saya juga datang ke sini untuk pergi ke sekolah. Guru Ye, kamu sangat baik, kamu masih harus pergi ke sekolah. Sebelum Chen Feifei selesai berbicara, dia langsung mengerti. Oh, saya mengerti. Chen Feifei tiba-tiba mendekati telinga Ye Chong dan berkata, Guru Ye,
Saya tahu Anda harus berada di sini untuk melakukan misi rahasia. Jangan khawatir, saya tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Lalu, Chen Fei Fei tiba-tiba tersenyum. Kalau begitu, aku harus memanggilmu teman sekelas Ye sekarang. Aku sangat senang kita bisa bertemu lagi. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata dalam hatinya, Chen Fei Fei ini masih anak-anak. Namun, setelah 2 tahun ini, seiring waktu, Chen Fei Fei menjadi sangat cantik dan tumbuh menjadi gadis besar. Faktanya, saat Chen Fei Fei masih duduk di bangku SMA, dia diam-diam jatuh cinta pada Ye Chong. Namun, pada saat itu, Ye Chong adalah seorang guru dan dia adalah seorang murid. Ada perbedaan usia yang besar di antara mereka, sehingga tidak pernah berhasil. Kemudian, setelah Ye Chong menyelesaikan misinya dan pergi, Chen Fei Fei diam-diam merasa tertekan untuk waktu yang lama. Tanpa diduga, setelah dia masuk perguruan tinggi, dia dan Ye Chong menjadi teman sekelas. Hal ini sepertinya telah menyulut harapan di hati Chen Fei Fei. Dan anak laki-laki di sekitarnya tiba-tiba menyadari bahwa mereka biasanya sangat dingin dan dingin. Tetapi mereka begitu antusias terhadap anak laki-laki, kontras antara sebelum dan sesudahnya begitu besar hingga mencengangkan. Kemudian, ketika Chen Fei Fei dan Ye Chong sedang berbicara, seorang anak laki-laki masuk dari luar. Pria ini bertubuh tinggi bulat, tinggi sekitar 1,9 meter, mengenakan pakaian olahraga merek mewah, berpakaian rapi, dan rambutnya disisir rapi. Parfum yang disemprotkannya bisa tercium dari jarak 3 meter. Anak laki-laki ini menarik perhatian banyak gadis di kelas begitu dia muncul. Orang ini adalah Sun Tian, bos sekolah Universitas Nasional Changteng, saudara Tian di mulut Chen Kai dan Zi Qiao. Keluarga Sun Tian kaya dan berkuasa, dan dia sekarang menjadi ketua serikat siswa sekolah. Selain itu, dia juga mantan presiden asosiasi Sanda, tetapi ketika dia kemudian menjadi presiden serikat mahasiswa, dia menyerahkan posisinya kepada Luo Wei. Namun, Luo Wei tidak bisa bertahan 1 putaran pun di bawah tangan Sun Tian. Inilah sebabnya Chen Kai dan Zi Qiao berpikir jika Sun Tian ada di sini, kelompok anak buah Huang Mao akan mendapat masalah. Sun Tian memiliki bakat yang luar biasa dan sangat tampan, sehingga bisa dikatakan sebagai pangeran tampan di mata ribuan gadis di sekolah. Namun, gadis-gadis ini juga sadar diri. Mereka tahu bahwa Sun Tian telah mengejar Chen Fei Fei, si cantik sekolah, dan tentu saja gadis-gadis lain tidak bisa dibandingkan dengan Chen Fei Fei. Hari ini, Sun Tian berdandan khusus. Dia berpikir seperti biasa, selama 2 jam kelas umum ini, dia bisa berhubungan dekat dengan Chen Fei Fei. Namun, ketika dia sampai di kelas, dia terkejut saat mengetahui bahwa Chen Fei Fei tidak duduk di kursi yang telah dipesan. Hal ini membuat Sun Tian sedikit tidak senang. Tetapi Sun Tian juga tahu bahwa meskipun Chen Fei Fei duduk di kursi lain, kursi di sekitar Chen Fei Fei pasti kosong. Karena di seluruh Universitas Nasional Ivy League, tidak ada anak laki-laki yang berani duduk di sekitar Chen Fei Fei tanpa izinnya. Tentu saja pendatang baru tidak masuk hitungan. Ketika mata gelap Sun Tian menyapu seluruh kelas, sekilas dia menemukan bahwa Chen Fei Fei sedang mengobrol penuh semangat dengan seorang anak laki-laki. Dia telah mengejar Chen Fei Fei begitu lama, tetapi selalu diperlakukan dengan dingin oleh Chen Fei Fei. Chen Fei Fei belum pernah tersenyum begitu antusias padanya. Dan anak laki-laki biasa itu terlihat biasa saja. Siapa dia? Untuk membuat Chen Fei Fei sangat bahagia, memikirkan hal ini, Sun Tian sedikit kesal dan berjalan lurus menuju baris terakhir ruang kelas. Semua orang terdiam, mata mereka mengikuti gerakan Sun Tian. Mereka tahu ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Karena Sun Tian akan marah, saya melihat Sun Tian berjalan di samping Ye Chong dan Chen Fei Fei. Dia menatap Ye Chong dengan dingin dan berkata tanpa basa-basi, "Duduklah." Kata-kata Yi Kuyu terdengar sangat berwibawa bagi orang lain. Tapi di telinga Ye Chong,
itu lebih buruk daripada anjing yang menggonggong di pinggir jalan. Dan Ye Chong melihat sekilas perubahan ekspresi wajah Chen Feifei. Ditambah dengan sikap Sun Tian saat berbicara barusan, kita tahu kalau Sun Tian adalah seorang playboy yang mengejar Chen Feifei. Aku tidak pergi, kata Ye Chong dengan tenang, dengan ekspresi tenang. Dalam sekejap, semua orang menahan nafas, udara menjadi padat, dan suasana sangat mencekam. Saat ini, Chen Kai dan Ziqiao berdiri dengan cepat, mencondongkan tubuh ke telinga Sun Tian, dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Sun Tian. Setelah Sun Tian mendengar ini, dia melihat Ye Chong dari atas ke bawah. Dia berkata, "Baizi, ternyata kamu tahu beberapa kungfu. Haha, tidak heran kamu berani membentakku. Apakah kamu pikir kungfu kecilmu bisa dibandingkan dengan milikku? Kamu mengalahkan 2 gangster kecil, dan kamu merasa seperti kamu. Apakah kamu hebat? Saat saya bermain di kompetisi internasional, Anda masih mengenakan celana crotchless." Faktanya, Ye Chong lebih tua dari Sun Tian. Namun, karena pelatihannya, Ye Chong terlihat lebih muda, bahkan lebih muda dari Sun Tian. Ye Chong menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Jadi, kamu berkompetisi di perut ibumu? Kamu tidak berbicara tentang kompetisi lari sebelum kamu lahir, kan?" Mendengar ini, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Orang-orang muda tidak bisa menahan tawa. Sun Tian tersipu karena menahan diri. "Sai Zai, apakah kamu mencari kematian?" Melihat 2 orang yang hendak bertarung, Mei Jia sedikit khawatir. Bagaimana jika Sun Tianzhen benar-benar mengalahkan Ye Chong? Mei Jia bertanya pada Chen Yaoyao di sebelahnya. Chen Yaoyao, yang duduk di sebelah Mei Jia, hanya mendengus, sedikit sombong. "Kamu pantas mendapatkan sikap seperti itu terhadapku," Chen Yaoyao berkata dalam hatinya. Meskipun Ye Chong menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan prajurit tingkat kuning Xiao Hei. Meskipun Xiao Hei ini sama sekali bukan orang biasa, di mata orang biasa seperti Chen Kai, Ziqiao, Chen Yaoyao, Xiao Hei hanya mengetahui beberapa ilmu bela diri. Karena mereka tidak tahu apa-apa tentang pejuang. Mereka hanya berpikir bahwa Xiao Hei adalah orang kuat yang mengetahui beberapa seni bela diri, dan Ye Chong dapat mengalahkan Xiao Hei, yang hanya menunjukkan bahwa seni bela diri Ye Chong lebih kuat. Dalam kesan mereka, orang yang memiliki kemampuan bela diri paling kuat tentu saja adalah Sun Tian. Melihat Sun Tian marah, dia hendak mengambil tindakan. Chen Feifei mengerutkan kening, berdiri, berhenti di depan Ye Chong, dan berkata, "Sun Tian, apa yang kamu lakukan?" Feifei, saat menghadapi Chen Feifei, Sun Tian masih menunjukkan senyuman dan berkata, "Feifei, minggir, ini bukan urusanmu. Kami hanya berdiskusi. Sudah kubilang, Dewa Matahari, jangan menindas orang lain di sini, kalau tidak, kamu akan menyesal," kata Chen Feifei. Faktanya, Chen Feifei tahu betapa kuatnya Ye Chong. Dia tahu jika Sun Tian dan Ye Chong bertarung, Sun Tian pasti akan kalah. Hanya saja Chen Feifei tidak ingin memperburuk keadaan karena dia. Namun, bagi orang luar, adegan ini sepertinya Chen Feifei membela Ye Chong. Sebaliknya, hal itu malah membuat Sun Tian semakin kesal. "Dasar bocah nakal, pengecut yang hanya tahu cara bersembunyi di balik wanita, keluarlah dan lihat bagaimana aku menghadapimu," tegur Sun Tian. Sambil memarahi, Sun Tian ingin melewati Chen Feifei dan menyerang Ye Chong. Saat ini, tiba-tiba teleponnya berdering. Sun Tian menjawab telepon itu dengan marah. "Halo, siapa itu?" Suara di ujung telepon begitu keras hingga seolah-olah diteriakkan, dan semua orang yang duduk di sekitar dapat mendengarnya dengan jelas. "Saya baru saja mendengar orang di telepon berteriak, 'Bos, ini buruk.' Huang Gongfu dari Kowloon Sports Colleague datang bersama orang-orangnya dan berkata dia ingin menantang kita. Itu tidak masuk akal." Sun Tian meletakkan telepon dan berkata kepada Ye Chong, "Sayang,
Kamu beruntung, ada hal lain yang harus aku lakukan hari ini, biarkan aku mengampunimu dulu. Kemudian, Sun Tian tiba-tiba berteriak, bajingan dari Institut Olahraga Kowloon ada di sini, siapapun yang ingin menonton kesenangan itu, ikut aku. Dengan mengatakan itu, Sun Tian memimpin dan berjalan keluar. Zi Qiao dan Chen Kai juga mengikuti. Zi Qiao melambaikan tangannya yang diperban dan berteriak, semua orang dari klub Sanda, berkumpullah. Kita tidak boleh kalah, pergi dan dukung saudara Tian. Kowloon Sports Institute hanyalah sebuah perguruan tinggi kejuruan di Hong Kong, tidak jauh dari Universitas Kota tempat Universitas Nasional Nagato berada. Meski tergolong junior colege, namun aspek pembelajarannya tentu saja tidak sebaik Long Ivy National University. Namun, mereka memang berbakat di bidang olahraga. Klub Sanda dari Universitas Nasional Longteng seringkali diam-diam berkompetisi dengan tim Sanda dari Institut Olahraga Kowloon. Kali ini seluruh anggota tim Sanda lawan datang ke sekolah. Secara nama mereka menantang Sun Tian dan bertukar ilmu bela diri. Namun nyatanya mereka datang untuk menimbulkan masalah. Apalagi Sun Tian adalah kepala sekolah di Changteng, jadi ini bisa dianggap sebagai acara publik. Oleh karena itu, ketika mendengar hal tersebut, banyak orang, baik dari klub Sanda atau bukan, berdiri dan berjalan keluar kelas. Orang-orang ini berteriak lagi, dia adalah pria dengan tanaman merambat yang panjang. Ikutlah dengan saya untuk mendukung saudara Tian. Sejumlah besar anak laki-laki berdiri, lalu, banyak juga cewek yang juga ingin menonton keseruannya. Tiba-tiba, banyak orang keluar dari kelas. Chen Yaoyao memutar matanya ke arah Ye Chong karena alasan yang tidak diketahui. Lalu dia menarik Mei Jia, dan mereka berdua pergi. Segera, hanya 2/3 dari orang-orang di ruang kelas besar yang tersisa. Pada saat ini, Chen Feifei meraih lengan Ye Chong dan berkata, teman sekelas Ye, ayo kita lihat juga. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kita tidak pergi ke kelas? Chen Yaoyao menarik lengan Ye Chong dan berkata, dia berkata dengan genit, oh, ayo pergi, nanti akan ada kelas sejarah dan ideologi, membosankan sekali, ayo pergi dan lihat. Seperti yang dikatakan Chen Yaoyao, dia menarik Ye Chong. Ye Chong menjentikkan dahi Chen Yaoyao, dan kemudian berkata, kenapa kamu belajar membolos ketika kamu masih kuliah? Bagaimana aku mengajarimu saat itu? Chen Yaoyao muntah pada Ye Chong seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Namun, dia masih bersikeras menyeret Ye Chong keluar. Ye Chong sangat bosan dengan hal-hal seperti kelas. Jadi dia dan Chen Feifei keluar bersama. Faktanya, jika ini adalah waktu normal, Chen Feifei tidak akan menyaksikan kegembiraan ini. Namun, Ye Chong ada di sini hari ini dan suasana hatinya sedang baik, dan dia tidak ingin hanya duduk di kelas bersama Ye Chong. Jadi dia menyeret Ye Chong untuk menonton pertandingan. Terlebih lagi, jika mereka tidak tertarik setelah melihatnya sebentar, mereka berdua bisa pergi makan enak dan jalan-jalan di kampus. Bukankah itu jauh lebih menarik daripada kelas yang membosankan? Pikir Chen Feifei dalam hati. Tapi banyak anak laki-laki yang melihatnya bahwa mereka biasanya dingin dan menyendiri. Ketika Dewi sekolah Chen Feifei bertingkah seperti gadis centil dengan laki-laki, ada hampir 10.000 kuda rumput dan lumpur beterbangan di hati mereka. Melihat kecantikan sekolah yang ditinggalkan Chen Feifei, lebih dari separuh anak laki-laki di kelas pergi. Akhirnya, ketika guru datang ke kelas, dia menemukan bahwa kelas yang tersisa kurang dari 1/3. Namun, guru di kelas jelas tidak tertarik dengan berapa banyak orang yang hadir di kelas tersebut, dan bahkan tanpa melihat mereka, dia langsung naik ke podium, membuka buku pelajaran, dan memulai ceramah yang membosankan. Di sisi lain, saat Chen Feifei menyeret Ye Chong ke gimnasium, sudah banyak orang di dalamnya. Gedung olahraga ini berada tepat di depan kiri gedung induk. Lantai 1 terdapat kolam renang. Lantai 2 terdapat gym,
dan lantai 3 terdapat lapangan basket indoor, tenis meja, voli dan venue lainnya. Lantai 4 adalah ruang terbuka besar dengan ring tinju. Saat ini, ring tinju dikelilingi oleh orang-orang. Berdiri di satu sisi adalah mahasiswa Universitas Nasional Changteng, dan berdiri di depan adalah semua orang dari klub Changteng Sanda, dipimpin oleh Sun Tian. Di sisi lain berdiri sekitar 20 orang, semuanya mengenakan jaket hitam panjang dan celana olahraga putih lengan pendek di bawahnya. Tinggi rata-rata dari 20 anak laki-laki ini adalah lebih dari 1,9 meter, dan mereka semua berotot dan kuat. Mereka semua adalah mahasiswa olahraga dari Kowloon Sports Institute. Mereka biasanya berlatih olahraga dan kebugaran jasmaninya baik. Saat mereka berkumpul, mereka menjadi pemandangan yang indah. Hal ini menyebabkan banyak gadis mengeluarkan suara nimfomania acal. Sun Tian memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan memandang pihak lain dengan sikap arogan dan mata di atas kepalanya. Dia berkata dengan sinis, "Huang Gongfu, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar berani datang ke sekolah kami untuk menantang anak laki-laki." Bernama Huang Gongfu adalah pemimpin di Akademi Pendidikan Jasmani. Dia yang tertinggi dan memiliki tubuh yang sama, yang terkuat. Huang Gongfu memiliki kepala yang dicukur, kepala bulat, dan kulit kecoklatan. Dia terkekeh dan berkata, "Haha, izinkan saya memberitahu Anda, saya sudah lama tidak menyukai orang-orang dari Universitas Nasional Ivy League. Bukankah mereka hanya pandai belajar? Apakah Anda berpura-pura menjadi lebih baik dari kami setiap hari? Apakah Anda masih lebih baik dari kami? Kita, dari mana rasa percaya diri itu berasal? Itu hanya sekelompok orang yang tidak tahu malu. Hari ini saya akan memberitahu Anda apa kekuatan sebenarnya," kata seorang siswa di belakang Huang Gongfu. Ternyata konflik kedua kubu ini bermula pada kompetisi Sanda provinsi terakhir. Beberapa bulan lalu, dalam kompetisi yang diadakan di kota Hong Kong, Sun Tian dan anggota tim Sanda dari Institut Olahraga Kowloon memasuki babak final. Namun pada akhirnya Sun Tian berhasil mengalahkan anggota tim Sanda dan menjadi juara. Setelah itu, Sun Tian mengancam bahwa bahkan anggota tim Sanda Kowloon Sports Colleague bukanlah tandingannya, dan dia menjadi sangat sombong untuk sementara waktu. Faktanya, pada saat itu, Kowloon Sports Institute sama sekali tidak mengirimkan orang-orang berkuasa, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan permainan ini. Namun kata-kata liar Sun Tian masih terdengar di telinga mereka. Oleh karena itu, Huang Gongfu, kapten tim Sanda, datang ke sini bersama anak buahnya untuk menghadapi Sun Tian. "Berhenti bicara omong kosong. Chen Kai mengomel, jika kamu mampu, pergilah ke ring dan berkompetisi. Mengapa kamu berpura-pura?" Bersambung.